Bab 626. Sebelum mobil berhenti, Roger mendongak dan melihat di luar jendela mobil. Seorang pria parubaya dengan tergesa-gesa menyambutnya, dan melalui jendela mobil, dia dengan hormat memberi hormat kepada ayahnya dan dirinya sendiri. Ragnar mengangguk padanya, dan berkata kepada Roger, "Ya, ini Liu Guang yang saya bicarakan." Roger tiba-tiba menyadari. Saat mobil berhenti, Liu Guang buru-buru mengulurkan tangan untuk membantu Ragnar membuka pintu mobil, dan berkata sambil tersenyum, "Liu Guang telah bertemu dengan Tuan Ragnar, Tuan Roger." Ragnar bersenandung, dan berkata dengan ringan, "Jika kamu datang cukup awal." Liu Guang buru-buru berkata, Saya tidak pernah mengharapkan Anda untuk mengundang saya ke jamuan makan, jadi saya takut saya akan terlambat." Awalnya, Liu Guang tidak mau datang ke Classic Mansion seumur hidupnya. Karena Orvel tidak hanya mengukir kata, Imalang tergantung, di kepala putranya tetapi juga meminta putranya untuk datang ke Classic Mansion setiap hari Jumat untuk mencarinya untuk laporan rutin dan memintanya untuk memeriksa dahi jika ada masalah. Mengatakan bahwa jika bekas luka itu ada dangkal jika Anda melakukannya, Anda memiliki kemauan untuk mengulanginya. Jenis penghinaan ini membuat Liu Guang membenci Orvel, jadi dia tidak mau datang ke situs Orvel. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ragnar, seorang tokoh besar dalam keluarga Wu, akan berinisiatif untuk meneleponnya, mengatakan bahwa dia akan mengadakan pesta makan malam di Classic Mansion, dan dia adalah objek dari makan malam tersebut. Ini adalah Ragnar keluarga pertama Aurous Hill. Bisa dikatakan sebagai kaki paling tebal di seluruh Aurous Hill. Liu Guang khawatir dia tidak bisa menahan pahanya, dan ketika dia tiba-tiba menerima undangan Ragnar, dia secara alami sangat senang. Selain itu, Liu Guang sangat ingin bisa menjalin hubungan dengan keluarga Wu melalui makan malam ini, dan yang terbaik adalah menjadi anjing keluarga ini. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam dari Tuan Orvel. Ragnar mengangguk puas dan berkata, "Liu Guang, sikapmu baik, pertahankan." Ketika Liu Guang mendengar ini, dia gemetar karena kegembiraan, dan dia segera membungkuk pada Ragnar dan berkata dengan datar, Guru, memang benar bahwa saya selalu mengagumi keluarga Wu sejak lama, dan saya terpesona oleh reputasi Anda. Jika Wu tidak menyukainya, dapatkah Anda memberi saya kesempatan untuk berada di pelana berikutnya? Aku akan melakukan yang terbaik untukmu." Ragnar meliriknya dan merasa orang ini sudah berada di jalan yang benar. Namun, dia masih berniat untuk memukulinya lebih dulu, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, menjadi anjing untuk keluarga Wu, keluarga Liu Anda tidak memenuhi syarat, tapi menurut saya sikap Anda cukup baik. Baru-baru ini saya juga membutuhkan seorang pelari di Aurous Hill. Lakukan sesuatu untukku dan aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Liu Guang menunjukkan ekstasi dan terus menyerahkan tangannya, dengan hormat berkata, Terima kasih, Tuan Ragnar, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi sapi dan kuda untuk Anda." Ragnar bersenandung, dan berkata kepadanya, Oke, waktunya hampir habis, kurasa Tuan Orvel sudah siap untuk jamuan makan, kamu bisa ikut denganku." Mendengar kata-kata Tuan Ragnar, Liu Guang menunjukkan sedikit kebencian pada ekspresinya, tetapi dia masih membungkuk dengan hormat dan memberi isyarat untuk bertanya pada Ragnar, dan berkata dengan rendah hati, Tuan Orvel, tolong dulu." Bab 627. Ragnar sangat puas dengan sikap Liu Guang, mengangguk sedikit, dan berjalan ke Classic Mansion. Di rumah klasik, Tuan Orvel sudah mengatur orang untuk menyiapkan hidangan, dan orang lain yang diundang ke perjamuan sudah datang lebih awal dan telah menunggu lama. Baik Tuan Orvel, Qin Gang, dan Solomon White, ketiganya memiliki sikap yang sama terhadap ayah dan anak keluarga Wu. Itu bukan untuk menyanjung, tapi tidak menyinggung perasaan. Itu sebabnya mereka menerima undangan dari keluarga Wu dan putra mereka untuk datang ke perjamuan ini. Faktanya, setiap orang berpikir dengan sangat jernih, dan mereka menyimpulkan masalah ini secara pribadi. Ide setiap orang adalah untuk memberikan wajah pada keluarga Wu dan bersikap sopan, tetapi pada kenyataannya, mereka masih berharap untuk mengikuti Tuan Wade. Adapun yang lainnya, mereka semua bergegas memeluk paha Wu. Bagaimanapun, keluarga Wu adalah keluarga pertama di selatan Sungai Yangtze. Bagi banyak keluarga kecil dan menengah, ini seperti pohon yang menjulang tinggi dengan buah-buahan. Setiap monyet berharap bisa bergelantungan di pohon ini. Karena itu, melihat ayah dan anak keluarga Wu memasuki kotak berlian, orang-orang dari keluarga lain hampir langsung bangun untuk menyambut mereka. Di antara mereka, patriark dari keluarga Zhao memimpin dengan menyanjung dan berkata, Tuan Ragnar, kau benar-benar hebat, Tuan Muda Wu juga orang yang berbakat, dan dia pantas menjadi keluarga terbesar di selatan Sungai Yangtze. Gaya ini berbeda.
Kevin patriarch lainnya juga mengangguk dan menggema. Dia? Saya belum pernah melihat Presiden Ragnar dalam laporan sebelumnya, tetapi hari ini saya melihat wajah yang sebenarnya dan menemukan bahwa Wu yang sebenarnya lebih menonjol daripada laporan. Ragnar bersenandung samar, ekspresinya agung, dan dia menyapu. Orang-orang yang duduk di sini semuanya adalah orang-orang terkenal dan bermarga di Aurous Hill. Para leluhur dari keluarga Zhao, keluarga Kevin, dan keluarga Liu selalu sangat menghormati mereka, dan arti menyanjung sangatlah kuat. Ketiga Solomon White, Qin Gang, dan Orvel memiliki wajah tenang, ekspresi acuh tak acuh, dan sopan, tetapi mereka hanya sopan santun biasa, dan mereka tidak mengungkapkan pujian yang tulus kepada diri mereka sendiri. Meski Ragnar tidak menunjukkan apapun, diam-diam dia masih merasa tidak senang dengan Solomon White. Liu Guang mengikuti Ragnar seperti seorang cucu. Begitu dia masuk, dia melihat Orvel di kamar pribadi dan segera mengamatinya dengan mata yang sangat kesal. Di matanya, Orvel telah memalsukan perseteruan dengan dirinya sendiri. Putranya yang berharga, diukir dengan kata, Gimalang menggantung, di dahinya. Hanyalah salah satu dari dua lelucon terbesar di Aurous Hill kali ini. Lelucon lainnya adalah bahwa Wu Qi, putra kedua dari keluarga Wu, makan T. Namun, semua orang takut dengan kekuatan dan keagungan keluarga Wu, dan hanya berani menertawakan ini secara pribadi. Tetapi sebaliknya, kekuatan keluarga Liu sangat rata-rata, sehingga perbuatan putra Liu Guang, Liu Ming sangat luas. Tersebar di Aurous Hill. Apakah ibu kota obrolan banyak orang setelah makan malam? Sehari sebelum kemarin, Liu Guang sedang bekerja di luar. Dia kadang-kadang mendengar dua anak berusia sekitar 10 tahun dimarahi, yang satu dimarahi sebagai gantungan yang buruk, dan yang lainnya langsung mengutuk. Liu Ming adalah gantungan yang malang, saya bukan. Ketika Liu Guang mendengar ini, dia menampar wajah anak itu. Anak yang merokok itu jatuh ke tanah tanpa henti. Ayah satu sama lain mendatanginya untuk bernalar, dan pengemudi serta pengawalnya menampar dia di tanah. Masuk rumah sakit. Namun, terlalu banyak orang yang mengejek Liu Ming di Aurous Hill. Di mana mereka bisa datang? Terlebih lagi, banyak orang tidak mampu menyinggung Liu Guang sama sekali. Penghinaan semacam ini memberi Liu Guang hati untuk dibunuh. Seandainya bukan karena kekuatan Orvel jauh lebih besar dari dirinya, dia akan membawa saudara-saudaranya untuk memotong Tuan Orvel menjadi daging tumbuk. Oleh karena itu, ketika dia melihat Orvel saat ini, dia secara alami cemburu ketika musuh-musuhnya bertemu, dan api keluar dari matanya. Orvel tidak menyangka orang ini akan datang. Lagi pula, Ragnar baru saja menyuruhnya menyiapkan meja untuk jamuan makan di sini, tetapi dia tidak mengatakan siapa perjamuannya. Bab 628. Namun, Orvel tidak menantang Liu Guang. Melihat tampang membunuh Liu Guang, dia juga menatap Liu Guang dengan dingin, lalu dengan sengaja mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Dengan sentuhan di dahinya, Liu Guang gemetar karena marah. Namun, gemetar, dia benar-benar tidak berani berteriak dengan Orvel saat ini. Bagaimanapun, Orvel jauh lebih kuat dari dirinya, dan Ragnar juga mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi anjingnya, dan dia masih dalam masa percobaan. Memikirkan hal ini, Liu Guang merasa tidak nyaman sampai mati. Dunia macam apa? Ini, jadilah anjing untuk seseorang, dan masih memiliki masa percobaan iklanemen. Namun, masa percobaan adalah masa percobaan. Selama bisa diubah, maka dia akan memiliki kekuatan untuk melawan Orvel. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak tahan, Anda akan membuat rencana besar. Ini disebut kesabaran dan penghinaan. Sebagai pemilik Classic Manship dan salah satu tamu di jamuan makan ini, Orvel tentu saja berinisiatif untuk melangkah maju dan mengundang Ragnar untuk duduk di kursi utama meja hari ini, sementara Roger duduk di sebelah kanannya. Saat ini posisi kiri Ragnar masih kosong, dan banyak orang yang memandangi posisi tersebut dan ingin duduk lebih dekat dengan Ragnar. Tetapi karena Liu Guang telah bersama Ragnar sepanjang waktu, dia mengambil langkah tercepat. Begitu Ragnar duduk di kursi utama, dia bergegas ke depan dan duduk di sisi kiri Ragnar. Beberapa orang terus memuji Ragnar, tetapi Ragnar tidak banyak bicara, duduk diam dengan keagungan. Setelah beberapa orang berinisiatif untuk menyapa, Ragnar berkata, saya mengundang semua orang untuk datang hari ini, terutama karena saya ingin mengenal Anda. Saya pertama kali datang ke Aurous Hill, dan saya pasti akan memiliki beberapa hal di Aurous Hill di masa depan. Saya butuh bantuan dari semua orang. Liu Guang adalah orang pertama yang berdiri dan tersenyum, yaitu wajar, Tuan Ragnar, Anda bisa menghargai keluarga Liu kami. Ini adalah berkat dari keluarga Liu kami. Kami menantikan segalanya di kepala keluarga Liu.
Dia tahu bahwa yang dibutuhkan Ragnar sekarang adalah seseorang untuk memimpin, jadi dia dengan berani memimpin dan berbicara terlebih dahulu. Ragnar meliriknya, mengangguk setuju, dan berkata, Liu Guang, kamu akan melakukan sesuatu dengan baik di masa depan, dan aku akan mendapatkan keuntunganmu. Liu Guang memang sedikit pintar, tahu apa yang ingin dia dengar sekarang. Terima kasih, Tuan Ragnar, saya akan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuan Ragnar dengan baik. Keluarga Zhao dan keluarga Kevin juga buru-buru mengungkapkan pendirian mereka, dan keduanya berlutut dan menjilati, memperjelas bahwa mereka ingin naik ke kapal keluarga Wu. Hanya Solomon White, Qin Gang, dan Orvel yang saling memandang tanpa mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa Ragnar ingin mereka mengungkapkan pandangan mereka. Jika mereka menyatakan posisi mereka di sini hari ini untuk membantu keluarga Wu, itu sama saja dengan secara resmi mengumumkan perlindungan penuh di keluarga Wu. Namun, ketiganya hanya ingin mengikuti Charlie dengan sepenuh hati, jadi mereka secara alami tidak bisa mengungkapkan pendapat mereka terhadap Ragnar. Lagi pula, di mata orang-orang ini, Charlie adalah naga asli standar di bumi. Dibandingkan dengan dia, tidak peduli seberapa kuat keluarga Wu, dia juga manusia. Karena dia manusia, hak apa yang dia miliki untuk membandingkan dengan Charlie? Ragnar melirik mereka bertiga dan berkata, ketiganya, sepertinya beberapa dari kalian tidak mau bekerja untuk keluarga Wu? Bab 629. Menghadapi masalah Ragnar, Solomon White tersenyum tipis dan berkata, IMR Ragnar, memang benar kita bertiga sudah setia sampai akhir hayat. Oleh karena itu, jika Anda ingin kami bergabung dengan keluarga Wu, maafkan kami, sulit untuk diikuti. Qin Gang menyentuh hidungnya, dan kemudian berkata, Tuan. Arti White juga maksudku. Ragnar memandang Tuan Orvel dan bertanya, Orvel, bagaimana denganmu? Tuan Orvel tersenyum dan berkata, saya hanya berantakan, saya tidak bisa naik ke atas panggung, tetapi saya memperhatikan arti kata itu. Orang yang saya andalkan sekarang sangat baik kepada saya, dan saya tidak dapat mengubah loyalitas dengan cepat. Ragnar mengerutkan kening, dia tidak menyangka sikap ketiga orang ini akan begitu ditentukan. Dia berpikir bahwa mereka bertiga bersumpah setia kepada keluarga Song, dan dia masih bertanya-tanya, manfaat apa yang diberikan keluarga Song kepada mereka untuk membuat mereka begitu setia? Ketika Liu Guang mendengar apa yang mereka bertiga katakan, dia berdiri dengan semangat dan menunjuk pada mereka bertiga dan mengutuk. Kalian, jangan malu-malu, tahukah kamu apa yang diwakili oleh keluarga Wu? Saya ingin membuatnya untuk keluarga Wu di luar. Orang-orang anjing, banyak yang dapat berbaris di dua jalan. Wu selalu ingat bahwa kamu tidak beruntung, kamu adalah yang berani kamu tolak. Pada saat ini, Ragnar mengulurkan tangannya untuk menghentikan pertanyaan Liu Guang, dan berkata dengan ringan, setiap orang memiliki aspirasi, dan Wu tidak memaksanya. Saat dia berkata lagi, namun, bahkan jika Anda tidak memiliki kesetiaan kepada keluarga Wu, tidak apa-apa untuk membantu? Orvel berkata dengan acuh tak acuh, Tuan. Ragnar, tolong katakan, selama Anda tidak melanggar prinsip, itu secara alami mungkin. Ragnar mengangguk dan berkata, saya datang ke Aurous Hill kali ini. Ada dua hal utama. Hal pertama adalah keluarga Wu saya mengalami masalah. Tentunya semua orang menyadarinya. Tidak ada yang menjawab, tapi ekspresi memalukan mengatakan itu semua. Ragnar juga tahu bahwa masalah putra kedua terlalu merugikan martabat keluarga Wu, dan telah membuat keluarga Wu menjadi bahan tertawaan di hati banyak orang. Tetapi terlebih lagi, semakin dia tidak sabar untuk menunggu. Temukan pelakunya yang membunuh putra kedua. Oleh karena itu, dia berkata dengan wajah dingin, hal pertama adalah membantu saya menemukan orang yang melukai putra kedua saya. Saya tidak begitu paham dengan situasi di Aurous Hill, jadi saya harus mengandalkan Anda untuk masalah ini. Orang lebih memperhatikan. Jika ada berita tentang masalah ini, tolong beritahu saya tepat waktu. Keluarga Wu saya akan membayar banyak uang. Saya pribadi berjanji bahwa hadiahnya tidak akan kurang dari 100 juta. 100 juta, hanya untuk mencari petunjuk, dapat dilihat bahwa tulisan tangan keluarga Wu memang sangat besar. Liu Guang segera berkata, Tuan. Ragnar, yakinlah, keluarga Liu harus keluar. Patriark keluarga Zhao dan keluarga Kevin tidak mau ditinggalkan, mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Solomon White, Qin Gang, dan Emer Orvel masih tidak mengungkapkan pandangan mereka. Ragnar sedikit frustrasi, dan bertanya, tidakkah kamu ingin memberi wajah kecil ini? Qin Gang dan Solomon White dan Tuan Orvel saling memandang dan berkata, bukannya kita tidak menyerah kepada Presiden Wu. Sekarang setelah Presiden Wu berbicara,
Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Hanya saja kami bertiga memiliki kepribadian yang relatif solid dan tidak suka membicarakan segala hal. Orang-orang lain yang berlutut dan menjilat ekspresi Ragnar agak tidak sedap dipandang, tetapi mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Ragnar mengangguk ringan. Dia sudah mengetahui sikap ketiga orang ini. Tidak apa-apa membantu, tapi tidak mungkin menjadi anjing. Jika itu adalah karakter Ragnar sebelumnya, dia akan marah kali ini. Tetapi situasi hari ini istimewa. Dia pikir bisnis paling penting, jadi dia memberi Gang dan mereka bertiga dengan dingin dan kemudian melanjutkan. Ini adalah hal pertama. Hal kedua, dan ini ada hubungannya dengan Warnia, wanita dari Song Family. Keluarga Song? Orvel mengerutkan kening dan berkata, Tuan. Ragnar, Nona Song memperlakukan kami dengan sangat baik. Jika Anda ingin menargetkan Nona Song, saya tidak akan pernah setuju. Bab 630. Ragnar berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak meminta Anda untuk berurusan dengan keluarga Song, tetapi anak saya jatuh cinta dengan Warnia dan ingin menikah. Tetapi Warnia tampaknya bukan miliknya, jadi saya ingin Anda membantu saya menemukan orang itu. Warnia suka. Sobat, temukan dia, aku akan mendapat hadiah besar. Solomon White dan yang lainnya segera saling memandang lagi. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Warnia sudah memiliki seseorang yang dia suka, maka tidak ada orang lain selain Tuan Wade. Namun, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menyebut nama Charlie. Liu Guang bertanya dengan rajin, Tuan. Ragnar, apakah Anda ingin saya menemukan orang ini dan membunuhnya? Ragnar melambaikan tangannya dan berkata, jika kami tidak membutuhkan bantuanmu untuk hal lain dalam masalah ini. Anda hanya perlu menemukan orang ini untuk saya. Keluarga Wu saya akan memutuskan bagaimana menghadapinya.